Hello, hai, apa kabar? Selamat datang ke BDT Channel. Selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada Anda yang belum bergabung bersama BDT Channel, pastikan kalian bergabung bersama channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudi untuk klik video ini. Terima kasih juga kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Saya BDT berasal daripada Ranau Sabah, sebuah negeri kecil di dalam Malaysia. Hari ini akan menemani kalian semua di dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini saya akan buat sebuah reaction daripada channel Update Pro. Judul daripada video yang akan saya buat reaction pula adalah Unit Pengawal Negara yang Ditakuti Tentara dan Polisi. Inilah perbandingan Propam dan Polisi Militer. Demikian merupakan judul daripada video yang akan saya buat reaction, dan tanpa membuang waktu kita akan sama-sama menonton ini. Sebelum itu kepada kalian semua yang sedang menonton, moga-moga kalian berada di dalam keadaan yang sihat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, serta sentiasa dijauhkan daripada wabak penyakit. Tanpa membuang waktu, mari kita menonton video ini bersama-sama. 1, 2. Oke guys, seperti biasa judul pula. Video asli akan saya letakkan di description box di bawah, oke geng? Nanti kalian boleh simak video tersebut. Oke. Kalian pasti sudah biasa berpapasan dengan Tapi petugas pastikan pengamanan kalian bapak-bapak tonton yang video ini sampai habis, berseragam tahu? khusus ini. Tapi kalian juga pasti bingung kan? Sebenarnya mereka siapa ya? Soalnya jika dilihat dari seragam ini, apa mereka mirip perbezaan polisi. atau Tapi perbandingan bukan. Propam dan Mirip juga tentara, tapi bukan juga. polisi militer nih? Ternyata sebagian dari mereka adalah Propam dan PM. Propam, Lalu apa kalian penuh tentunya daripada bertanya-tanya dong Propam ya, nih guys? apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, berikut ini perbandingan Propam versus Propam, PM. Propam, apa penuh Propam nih? Propam dan polisi militer. Tugas. Oke, kita tengok dari Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang merupakan salah satu divisi dari Kepolisian Negara Profesi Republik dan Indonesia Pengamanan, yang Propam, disahkan oke? sejak 27 Oktober 2002. Nah, Propam ini dibentuk sebagai salah dari satu wadah dari tahun 2002, terhadap guys. masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Oke. Adapun tugas pokok Propam secara umum yakni membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk menegakkan disiplin dan ketertiban jadi dia di kira lingkungan menjaga Polri disiplin dan pelayanan lah. pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Panjang juga ya guys. Panjang. Nah, untuk lebih singkatnya nih, Propam sering disebut sebagai polisinya polisi. Jadi Polisi. kalau ada oknum polisi yang macam-macam nih, kalian boleh banget tuh melapor kepada petugas Propam. Bagus, bagus. Begini Nah, bagus. kalau Propam merupakan divisi dari Polri, beda ceritanya lagi nih dengan Jadi PM. boleh buat aduan PM ini kepada merupakan polisi dari polisi organisasi lagi. militer yang betul. bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Mereka yang bergabung dalam PM akan mendukung tugas pokok militer untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bagus. Polisi militer inilah yang akan turun tangan menindaki anggota TNI yang melakukan kriminal atau pelanggaran lainnya. Nah, selain itu masih ada Jadi, berbagai tugas polisi Tentara militer. juga boleh Di dikenakan, antaranya, tentara atau menyelesaikan polisi juga masalah boleh yang dikenakan dilimpahkan tindakan fokus rupanya kalau di kepada Indonesia, PM. oke? Melaksanakan pengawalan Bagus. protokoler kenegaraan, melaksanakan pengurusan tahanan atau tuna tertib militer, serta melaksanakan pengurusan tahanan keadaan bahaya seperti tawanan perang. Mesti hati-hati nih sama bapak-bapak PM. Karena PM termasuk bagian dari Tentara Nasional Indonesia, maka tentu saja ia terdiri atas beberapa Beret satuan, biru yakni kalau Propam. Satuan Polisi Militer Angkatan Darat, Satuan Polisi Militer Angkatan Laut, dan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara. Jadi mereka ini Ketiganya lebih ini tentu tegas memiliki daripada peran dan fungsi masing-masing. Misalnya unit biasa PM lah nih. Angkatan Darat. Selain menjalankan tugas utamanya sebagai polisi militer, mereka juga turut dipercaya untuk melaksanakan tugas operasi, baik dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya yakni penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, Operasi Seroja tahun 1975, penumpasan kelompok separatis bersenjata di Papua tahun 2018, serta misi Unifil di Lebanon tahun 2006 hingga sekarang.
Kedengarannya menantang juga ya guys, tugas dari polisi militer ini. Emang mencabar Lalu beda juga. lagi nih dengan satuan Propam. Di Propam Polri membawahi satuan yang terdiri atas 3 biro, yakni Biro Wakbrov, Biro Paminal, serta Biro Provos. Biro sendiri merupakan bidang atau wadah fungsi dalam bentuk suborganisasi pada struktur Propam yang memiliki fungsi dan tugasnya yang Yang saya perasan berbeda-beda. beret biru Fungsi pengamanan di jika lingkungan di internal polis organisasi militer Polri dipertanggungjawabkan kepada Propam lah. Biro Paminal. Kemudian Mereka fungsi pakai pertanggungjawaban beret biru. profesi diwadahi dan dipertanggungjawabkan kepada Waprov. Sedangkan dalam penegakan disiplin Beret dan biru ketertiban di kalau lingkungan Propam. Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos. Sudah kelihatan jelas kan guys perbedaan tugas di antara ketiga biro tersebut. Tetapi bukan hanya terdiri dari 3 biro. Ada juga nih yang disebut bagian pada divisi Propam. Sama dengan biro, bagian ini juga terbagi atas 3, Jadi yakni bagian perencanaan administrasi atau disingkat Renmin, bagian pelayanan pengaduan atau disingkat Yanduan, serta bagian rehab. Banyak juga ya pembagiannya. banyak. Selain memiliki tugas dan fungsi masing-masing, Propam Polri juga mempunyai kewajiban yang mesti dijalankan. Kewajiban yang harus dijalankan pun tidak sedikit. Secara garis besar, terdiri dari menyelenggarakan kegiatan pembinaan fungsi Propam bagi seluruh Ada juga jajaran pula Polri. anggota wanita Melaksanakan guys. Anggota registrasi wanita penelitian juga terhadap ada proses di penanganan dalam kasus hingga tahap Propam atau keputusan polis pengakhiran militer ini. hukuman. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, serta melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos. Wah, banyak juga ya. banyak. Nah, kalau polisi militer sendiri tentu memiliki kewajiban yang berbeda dengan Oh, Propam. yang tadi Beberapa Propam. kewajiban tersebut Sekarang diantaranya polisi wajib militer. menyediakan, memberikan, dan menertibkan serta mengelola informasi publik yang baik dan efisien Mereka juga agar dapat diakses dengan kalau mudah, polisi militer cepat, pun dan pakai beret sederhana, biru pula. serta menjalankan tugas putih. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Tapi meski memiliki kewajiban Putih, yang tapi wajib ada biru pun, lah di para depannya. polisi militer selalu tampil karismatik dan sangat dengan seragam yang dikenakan. Mulai dari baret, cara polisi militer memiliki baret yang khas, yakni berwarna biru dan digunakan miring ke smart kiri. juga. Katanya nih, baret miring ke kiri merupakan baret yang digunakan oleh pasukan dengan tugas pelindung keamanan dan penegakan hukum. Tak lupa pula, logo masing-masing satuan serta badge yang bertuliskan PM juga tertempel di sana. Seragam yang digunakan juga terdiri dari 3 jenis, yakni pakaian dinas harian atau PDH yang berupa seragam seperti kemeja yang berwarna polos, pakaian dinas upacara atau PDU yang berupa seragam dengan kerah baju seperti jas yang cukup panjang, dan pakaian dinas lapangan atau PDL yang bermotif loreng. Nah, untuk PDH dan PDU memiliki warna yang berbeda-beda sesuai satuan polisi militernya, yakni hijau polos untuk polisi militer angkatan darat, biru telur asin untuk polisi militer angkatan udara, dan biru dongker untuk biru polisi telur militer asin angkatan guys. laut. Pertama kali Seragam saya tersebut dengar. sudah pasti dilengkapi dengan berbagai atribut, berupa papan nama hingga berbagai tanda pangkat serta jabatan. Nah, pakaian tersebut tentu berbeda dengan seragam Propam. Walaupun baretnya sama-sama berwarna biru dan miring ke kiri, tetapi Propam tetap menunjukkan ciri khas Polri yang menggunakan seragam Macam tuh. yang terdiri dari kemeja berwarna coklat muda dan celana berwarna coklat tua. Yang membedakannya dengan polisi lain adalah pada atribut di lengannya yang bertuliskan Prov, serta ciri khas kopelnya yang berwarna putih. Terlihat begitu gagah dan berani kan guys? Itu Selain bangga rupanya dengan seragam yang berbeda. dimiliki, tentu saja gaji yang diterima oleh Propam juga sangat menjanjikan. Seperti kita ketahui, pembagian gaji Polri dibedakan menurut golongannya, termasuk pula untuk bekerja pada divisi Propam. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Gaji Republik juga berbeda. Indonesia, golongan 1 atau yang biasa dikenal dengan Tamtama memiliki gaji yang berkisar antara Rp1.643.500 hingga Rp2.960.700. lumayan. Lalu untuk golongan 2 yang dikenal dengan istilah Bintara memiliki gaji yang berkisar antara Rp2.103.700 hingga Rp4.032.600. Kemudian untuk golongan 3 atau 2 yang juta dikenal dengan berapa istilah kalau di Indonesia? Perwira Pertama memiliki gaji yang berkisar antara Rp2.735.300 kalau di hingga Malaysia. Rp4.780.600. Dan untuk golongan 4 yakni perwira menengah dan perwira tinggi memiliki gaji yang berkisar antara Rp3.100.000 hingga Rp5.930.800 yang kemudian disesuaikan kembali dengan pangkat yang dimiliki. Mungkin kalian menganggapnya tidak begitu banyak,
Tapi jangan salah guys, nilai tersebut masih gaji pokok loh. 2 juta Belum ada 8.000 tunjangan lebih, in-between kalau gila. di total, auto sultan. 8.000 ringgit Malaysia. Nah, hampir mirip dengan Popam, PM juga 2 memiliki juta. pembagian Betul gaji nggak? berdasarkan golongan. Bahkan nominal yang diberikan pun 11-12 dengan gaji Popam. Gila, Pembagian ini 8.000 pun berlaku ya untuk besar. ketiga satuan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lalu, kalian pasti bertanya-tanya kan, seberapa banyak ya tunjangan polisi militer? Nah, tunjangan polisi militer sendiri Kalau terdiri polisi- dari tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, Tunjangan apa maksud? tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, hingga Apa maksud tunjangan tunjangan, operasi keamanan. Lalu ada juga nih tunjangan kinerja atau tukin yang diatur berdasarkan kelas jabatan dengan nominal untuk jabatan tertinggi yakni 37.810.500 rupiah. Wah, digit angkanya nggak ada obat ya. Gila, 37 juta. Huh, lumayan juga pendapatan daripada propam dan juga polis militer nih. Dan bila saya kira tadi kurang lebih 2 juta lebih, kurang lebih dalam 8.000 ringgit Malaysia guys. Jadi besar tuh. Apa pendapat kalian tentang video ini? Kamu lontarkan di komen di bawah dan kita bincangkan bersama. Tetapi ada satu perkataan yang saya kurang paham tadi, yaitu tunjangan. Apa maksud tunjangan nih? Jarang dengar. Jadi kalau ada yang sudi bagi tahu, silakanlah bagi tahu saya apa maksud tunjangan tuh. Memang ini satu info yang sebenarnya barulah untuk saya. Baru saya tahu sebenarnya di Indonesia ada lagi polis di atas polis, tentara di atas tentara. Dan ini satu info yang bagus guys. Oke, jadi saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Sekali lagi kepada kalian yang belum bergabung bersama BDT Channel, pastikan kalian bergabung bersama BDT Channel. Oke guys, terima kasih kepada Anda yang sudah menonton sampai di sini. Terima kasih juga kepada sokongan serta dukungan kalian. Kita akan berjumpa lagi di episode akan datang. Moga video ini menghibur, mengisi masa lapang dan juga memberi manfaat kepada kalian. Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Kita akan berjumpa lagi. Salam.